apapun keputusan Mahkamah Konstitusi mesti ada hukuman pada Jokowi. Nah, hukuman yang paling enak adalah mengulang pemilu, kan itu gampangnya. Sebetulnya publik hanya mempersoalkan Gibran dan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erlangga, bukan segala macam. Kan itu yang mau ditekankan sebetulnya, supaya ada kesadaran bahwa dari awal faktor Gibran dan Jokowi lah yang membuat bangsa ini kekelimpungan untuk mencari jalan keluar kan. Nah, karena kita tahu bahwa itu faktornya, ya udah, ya faktor itu sebetulnya yang harus disingkirkan. Orang itu jengkel untuk memilih Gibran, kendati udah dipakai BLT segala macam. Prabowo cuma dapat 58%. Mungkin Prabowo mau berpikir musuhnya saya udah 65% gitu kan. Nah, bagaimana kita lihat itu? Ya lihat aja suara Kaesang di PSI yang cuman yang nggak masuk. Kan hukuman pada Gibran nggak terlihat karena bercampur dengan suara Jokowi. Tapi hukuman pada PSI dan hukuman pada Kaesang itu hukuman langsung pada Jokowi yang cuma dapat berapa 2,8%. Saya baca sebuah tulisan dari senior kita lah, ya, Bang Damai Hari Lubis. Luar biasa ya, pakar hukum yang mendedikasikan dirinya untuk kemenangan Islam. Jadi hukuman apa yang pantas untuk Jokowi? Ya kan kurang lebih begitu judulnya. Ini agak-agak ngeri juga. Oke, sekarang ini kita baca dari Demokrasi. Jika terbukti Jokowi bisa dituntut hukuman mati. Wah, ngeri. Setiap WNI termasuk Jokowi memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, equality before the law. Ini berarti bahwa Jokowi juga bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, termasuk jika ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang seharusnya bertindak untuk mencegah tindak pidana. Jadi konsep norma etika yang paling bertanggung jawab di negeri ini siapa? Ya presiden. Presidenlah yang paling bertanggung jawab karena dia pimpinan tertinggi di negeri ini. Bayangkan, orang yang paling bertanggung jawab justru orang yang melakukan kerusakan, justru orang yang melanggar etika. Bagaimana bisa kita bayangkan hukuman apa yang pantas buat Jokowi? Harusnya berkali-kali lipat dari sekedar hukuman untuk warga negara Indonesia, karena presiden bukan warga negara, presiden pemimpin negara. Sebagai presiden, Jokowi memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa permufakatan jahat atau tindak pidana kepada penyidik segera setelah mengetahuinya. Dia dapat memerintahkan Jaksa Agung, Kapolri, atau berkonsultasi dengan KPK dalam hal ini. Jadi the part of solution, not the part of problem. Kan kalau kita lihat indikasi-indikasi selama ini yang terjadi apa? Ya bukan sekedar the part of problem Jokowi itu, tapi sumber dari segala kekacauan. Nah, ini menurut para ahli ya. Kalau kita mah yang ikut saja, ya, rakyat jelata mah ya menyimak saja lah, begitu ya. Oke. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh warga negara yang mengetahui adanya tindak pidana yang harus melaporkannya kepada aparat negara, KPK, penyidik kejaksaan atau kepolisian terdekat dari lokasi dan waktu kejadian. Bang DHL ini, Damai Hari Lubis ini sudah berkali-kali juga melakukan ini, bukan sekedar jargoni ya, iso ngajar orang ngelakoni, tapi dia melakukan gugatan segala macam, dan itu tentu kita apresiasi sebagai rakyat jelata ya. Namun jika Jokowi tidak bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan menggunakan fasilitas hukum yang dimilikinya, termasuk hak prerogatifnya, maka dia dapat terlibat dalam pelanggaran hukum dengan unsur pembiaran. Jadi pembiaran saja bisa kena delik itu gitu. Apalagi menjadi bagian gitu. Apalagi menjadi sumber dari segala sumber kekacauan. Dikali saja itu berkali-kali lipat gitu. Hal ini menimbulkan risiko hukum bagi Jokowi sebagai presiden yang merupakan pengemban amanah pelaksana hukum tertinggi negara. Dalam hal pelanggaran seperti delik omini atau gebod, pembiaran, atau kontra keharusan, para penegak hukum di NKRI barangkali maksudnya ya, diharapkan bertindak secara profesional, proporsional, dan presisi. Jika mereka memiliki bukti yang cukup demi kepastian hukum, mereka dapat memproses hukum Jokowi.
bahkan dengan menggunakan hak penahanan jika diperlukan sesuai dengan norma hukum yang diatur oleh KUHP. Tapi sayang memang salah satu hakim MK kemarin menyampaikan bahwa kalau sampai memanggil presiden kayaknya nggak elok. Padahal katanya presiden itu sama gitu kan tadi, equality before the law. Sebagai individu dan pemegang kejabatan, Jokowi harusnya tunduk pada asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu tentang eksistensi hukum dan undang-undang beserta sanksinya. Ini berarti bahwa jika Jokowi terbukti memenuhi unsur-unsur yang dapat dihukum, maka dia harus patuh pada prinsip yang menerima konsekuensi hukum yang sesuai. Pasal 108 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa penyidik wajib menghentikan penyidikan atas perkara yang dilaporkan atau ditemukan sendiri kecuali penyidik memperoleh petunjuk yang cukup. Nah, ini bahasa hukum ya, bahasa hukum yang agak-agak jelimet lah buat kita rakyat jelata. Pokoknya begitulah, intinya begitu ya. Nah, jika pembiaran dilakukan oleh Jokowi mencapai tingkat pelanggaran obstruction of justice yang didefinisikan dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor, pasal 221 KUHP, ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Wah, ngeri. Ini mirip nih hukum kayak di Korea Utara aja. Waduh. Jadi bisa 20 tahun bahkan sampai seumur hidup. Oh, mengerikan. Selanjutnya, jika Jokowi juga dituduh menggunakan ijazah palsu S1 dari UGM, jadi deliknya banyak, yang ancaman hukumannya mencapai 8 tahun penjara berdasarkan pasal 264 KUHP Junto. Ancaman hukuman sesuai undang-undang itu pelarangan, jika terbukti melanggar nepotisme sesuai undang-undang, maka ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi banyak sekali. Indonesia serasa milik keluarga Mukidi katanya. Dengan demikian, jika Jokowi terbukti melakukan semua atau beberapa dari tindakan itu, ia akan dihadapkan pada ancaman hukum yang berat. Ya, tinggal sekarang kita lihat di mana-mana para pemimpin yang jelang selesai itu nggak ngapa-ngapain, ini malah ngapa-ngapain banget gitu. Oke, ini luar biasa. Ini masih banyak, ini tulisan-tulisannya masih banyak. Cuman ya bahasa-bahasa hukum yang kita sendiri nggak begitu paham ya, pasti intinya begitu. Nah, sekarang coba kita geser pada kabar tentang bagaimana tulisan Megawati ini bisa mempengaruhi para hakim MK kah? Karena kita tahu dalam beberapa tulisannya Bu Mega, kita akan coba sampaikan beberapa poin yang menarik. Nah, ini salah satunya ya. Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tercermin dalam Pancasila. Sebentar. Sebab Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme. Tulis Megawati yang dikutip oleh kompas.id. Jadi menurut Mega, hakim konstitusi mestinya bersikap negarawan karena bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama. Megawati menyatakan keadilan dalam perspektif ideologis harus dijabarkan dalam supremasi hukum. Nah, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Damai Harilubis tadi ya, bagaimana seorang presiden itu harusnya bertanggung jawab terhadap proses hukum yang berlaku, ya, penerapan hukum yang adil dan seterusnya, bukan malah menjadi bagian dari yang merusak. Nah, kita lanjutkan ya tulisan Ibu Megawati. Nah, ini kok nggak muncul nih, kenapa ini? Jaringan yang bermasalah. Nah, kita tunggu sebentar ya. Ada beberapa tulisan yang menarik ketika kita lihat ini sebuah ekspresi dari Ibu Megawati yang tentu menjadi ekspresi juga dari isi hati dan kehendak rakyat jelata. Nah, ini mulai banyak klakson-klakson. Kenapa ini? Oke, ini
Pilpres merupakan puncak evolusi sehingga bisa dikategorikan 2024 ya, Pilpres 2024 dikategorikan sebagai kecurangan yang TSM. Itu disampaikan juga oleh Ibu Mega. Aparat negara dalam pemilu dibuat kepentingan untuk pihak tertentu. Nah, ini menarik ketika kita lihat, tentu harusnya Pak SBY juga sebagai mantan presiden bicara ya tentang pentingnya supremasi hukum, pentingnya mengedepankan keadilan dan kejujuran. Cuman repotnya bagi SBY karena dia berada di pihak yang sedang disangkakan melakukan pelanggaran etika bahkan norma-norma hukum. Jadi repot ya. Nggak berani lagi bicara sesuatu yang lebih pada sifatnya yang mengkritisi. Nah, sahabat EJTNA semua, tentu etika-etika negara yang sedang banyaknya dilanggar hari ini oleh para pimpinan di negeri ini menjadi catatan bahwa perjalanan bangsa kita tidak seperti yang diharapkan, dan pilihannya adalah kita akan biarkan, kita akan takut dan memilih diam, safety player, karena urusan pribadi kita banyak gitu ya, atau kita mau ambil bagian dari upaya-upaya perbaikan perubahan negeri ini menjadi lebih baik.